Bentrok ya Iya. antara pimpinan dengan bawahan. Ya, Hmm. pimpinan mengatakan bahwa Gen Z sekarang ini gen manja, anak mama. Iya. Nah, diberi target tidak Iya tercapai, iya. alasannya banyak sekali. Betul, Nanti pandai bikin alasan. dimarah-marahi resign. Nah, itulah Betul, iya. masalahnya Pak Rimba. Iya, memang ini kalau bicara pengalaman Pak, kebetulan saya beberapa kali, main ke training center beberapa perusahaan swasta dan saya juga salah satu diskusi yang sebenarnya diskusi sederhana tapi menarik menurut saya. Jadi kami pernah bahas sebenarnya, sekarang aturan di training center itu seperti apa? Tadi mungkin disebutkan Pak Rudi bahwa gadget. Nah, ada beberapa perusahaan yang sudah mencoba menyesuaikan dengan cara yaitu pembatasan gadget itu menjadi sangat minim. Saya masih ingat kalau zaman saya dulu mengawali sebagai planter, itu memang awal-awalnya budget. Nah, pada saat itu kita memang benar-benar dikarantina, dijauhkan dari gadget. Tapi sekarang gadget itu bisa diakses selain di kelas. Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya salah satu bentuk adaptasi dari organisasi kepada Gen Z. Karena saya yakin juga ya dari misalnya lah satu angkatan MT itu pasti ada yang model-model memang nggak bisa lepas dari gadget, sedikit-sedikit harus update status, sedikit-sedikit harus menginformasikan macam-macam. Nah, itu bagaimana perusahaan sebagai sebuah organisasi menyesuaikan dengan generasinya. Nah, itu. Nah, saya nggak tahu apakah di tempat Pak Rudi sudah seperti atau enggak, tapi paling enggak itu bisa jadi gambaran adaptasi yang catatan sederhana. lah berarti ya. Iya. Itu sebuah catatan bahwa ternyata memang Gen Z ini harus diakomodir ya. Ya. Nah, itu catatan kita kan. Iya. Nah, yang berikutnya juga catatan bahwa ternyata pimpinan saat ini dalam tanda kutip Gen milenial, Gen X atau baby boomer juga harus bisa menerima mereka kira-kira gitu. Betul. Nah, mungkin saya tertarik ini Pak Rimba ya. Bapak juga sudah keliling Indonesia kan dalam pelatihan petani, juga ngajar di kampus gitu. Ada nggak kira-kira strategi atau cara yang coba dibuat oleh pihak kampus mempersiapkan Gen Z untuk menghadapi problem yang saya sampaikan tadi? Oke, jadi kami cukup beruntung Pak di Politeknik LPP Jogja ini 70% itu mahasiswa berasal dari beasiswa oleh BPDB. Yang notabene syarat untuk dapat beasiswa memang dari keluarga pekebun. Otomatis sudah mengenal sawit. Nah, bahkan kadang kalau saya guyonan sama mahasiswa, saya bilang, mungkin di antara kalian ada yang lahir di piringan gitu. Besar di kawangan. Nah, itu salah satu yang menurut saya secara raw material kita sudah dapat dulu. Nah, kemudian secara kurikulum memang kita spesifik kurikulum sawit. Contoh misalnya saya berikan, ya kebetulan memang karena saya sebelumnya sebagai profesional, jadi saya mencoba mengadop dari dulu yang ada di perusahaan, kita bawa di kampus. Sebagai contoh salah satunya adalah kegiatan bina mental fisik dan disiplin. Nah, ini yang kalau dulu zaman kita planter kan ketika kita statusnya sudah seorang tenaga kerja, kita baru dilatih itu kan. Nah, ini kita maju lagi. Kita saat kuliah itu kita sudah adakan kegiatan Bintal Fisdis. Nah, yang kedua, kemudian kita itu proporsi praktikumnya cukup tinggi, Pak. Jadi kalau misalnya anak D3, dia 6 semester, itu ada 2 semester yang memang full PKL. PKL atau magang. Bahkan terkadang ada mahasiswa itu yang memang dia menambahkan lagi program, ada misalnya MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mereka melakukan PKL, ada program dari pemerintah, kemudian di luar dari jadwal yang 2 semester ini. Atau tadi mungkin kalau saya cerita yang di 4, ya tetap di semester 5 dan semester 8 mereka melakukan PKL. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana kita juga mengenalkan dunia kebun, karena mereka memang ya PKL-nya harus di kebun. Kebetulan kita kampusnya di Jogja, PKL-nya ya harus ke luar.